Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini sudah hadir bintang tamu. Malam ini di samping saya ada Yeyen Lydia. Apa kabar, Yen? Baik, Bayu. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Waktu itu pulang dari sini baik-baik aja kan? Oh, baik-baik aja. Nggak ada kejadian-kejadian yang menyeramkan aneh-aneh di luar akal sehat ya? Nggak ada. Karena semuanya emang cuma sampai sini aja kok. Sampai di sini aja Sampai di sini ya? aja. Oke. Aku udah bilang nggak usah ikut-ikut sampai rumah, nggak usah. Oh, nurut? Nurut. Oke, pernah punya pengalaman lagi nggak yang kayaknya di luar nalar dan logika gitu? Kalau pengalaman ke diri sendiri sih aku nggak ada ya. Cuman di keluargaku itu karena mamaku Jawa. Jadi mamaku Jawa, adekku tuh ada yang bisa lihat atau bisa merasakan. Mamaku juga bisa sebenarnya. Oke. Ya kan, mamaku, adekku bisa. Di rumah yang paling baal aku mungkin ya. Jadi Baal tuh maksudnya kebal ya? gitu. Dalam arti sampai adekku tuh bahkan bisa dimasukin. Oh, oke. Adekku gitu kan, sampai aku sempet tanya, udah gitu kan yang masukin keluarga sendiri nih, gitu. Aku sempet nanya, aku mau dong lihat, samping gitu kan, aku mau lihat. Oh, kalau mau lihat harus di tempat yang gelap, nggak bisa menerang. Ayo, aku gitu kan, ayo lihat tempat gelap. Abis gitu, percuma juga, orang nggak percaya, mau lihat juga tetap aja nggak akan bisa, dia bilang gitu. Oh, ini lagi dalam kondisi kerasukan ya? Iya, jadi Diajak adikku ngobrol. dimasukin gitu kan, ngobrol. Sosok Jadi arwah gitu. makanya aku bingung orang kemasukan tuh kayak apa ya, karena adikku kalau kemasukan tuh ya kita ngobrol biasa. Biasanya maksudnya nih Iya. kayak nggak ada perbedaan suara, Oh, nggak ada perbedaan suara sama sifat. Karena yang masukin itu kan adikku yang belum sempet lahir. Oh, jadi ceritanya. karakternya beda. Iya. Dulu aku sempet nggak percaya gini. Ini mah pura-pura cari sensasi gitu terus? kan. Tapi enggak, karena gini. Pada saat dia mau masuk, dia nggak peduli tempat kan. Itu sempat kejadian di mall besar dan rame. Tiba-tiba dia masuk dan berubah bener-bener kayak anak kecil. Jadi dia tuh bisa yang duduk di lantai gitu kan. Iya. Padahal adikku tuh badannya lumayan besar, gemuk gitu kan. Jadi bener-bener ya udah dia duduk di lantai, lari-lari kayak anak kecil. Bener-bener kayak anak kecil. Terus aku gini, kalau ini sih nggak mungkin pura-pura kayaknya ya, karena kalau pura-pura kan malu gitu loh. Iya, Malu lah badan segitu terus lari-lari Di tempat terus rame juga. di tempat rame dan ngomongnya tingkah lakunya bener-bener kayak anak kecil, sampai dia tuh kalau udah sadar dia mohon-mohon jangan dong please, jangan, malu, dia bilang malu, karena memang kelakuan itu bener-bener Itu dia nggak sadar tuh? nggak sadar. Dia Pada nggak saat sadar. itu dia ngerasain apa? Begitu keluar sih capek katanya sih, Oh, cuma lebih ke oke. capek. Cuman dulu tuh pokoknya dia cuma minta nggak usah dipanggil, karena biasanya mamaku, kalau mamaku manggil pasti langsung datang gitu Aduh, loh. mudah-mudahan sih malam hari ini nggak ada yang datang ke sini ya, Yen. Mudah-mudahan. Oke, baik. Yen, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang tega mengguna-guna mantan pacarnya karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lintang. Mbak, kok Ini aja kalau dia jalannya air, tiba-tiba air. udah sempoyongan? Halo, Mbak. Minta air dong. Minyak kayu putih. Iya. Minyak kayu putih, Mbak Lintang. Mbak Lintang. Ini minta apa kayak wangi-wangian minyak angin gitu. Yang tajam sama air minum tolong. Mbak Lintang. Mbak Lintang, ini nadinya kenceng banget lagi. Mbak Lintang. Mbak Lintang. Oke, ini kayaknya langsung aja kita butuh Roy Kiyoshi. Mbak Lintang, Mbak Lintang. Mbak Lintang. Dari belakang tadi udah begini nih. Minta itu dong. Ya udah kalau gitu langsung aja deh kita undang
sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lintang, terlahir tanggal 29 Januari 1996. Sosok yang tenang dan mudah sekali depresi. Rasa depresinya semakin bertambah kuat setelah ia mengalami kegagalan dalam hubungan asmara. Hal ini membuat ia melakukan berbagai upaya untuk menyakiti kekasihnya. Saya melihat banyak sekali kejadian aneh yang dirasakan oleh Lintang. Saya melihat sosok nenek-nenek. Balintang kumpulin energinya ya. Jangan sampai pergi pikirannya dari sini. Roy, ini partisipan kita begitu datang langsung jatuh. Namanya Balintang. Salah. Balintang. Saya minta itu dong. Apa namanya? Udah aku pegangin. Dia tuh sasarannya sih, Mbak. Iya. Si Yayan tuh mau dicekek. Kenapa tiba-tiba dia nyerang? Tadi nyerang saya, nyerang dia. Coba dia lihat deh. Kamu juga nggak posisi datang bulan kan? Aku ya. Tuh kan. Balintang. Iya, nggak apa-apa. Balintang tenangin dulu dirinya ya. Dalam dirinya dia itu ada makhluk halus gitu. Jadi dia itu mencium darah Langsung dari bicara. Yayan. Dan ternyata iya ya, Iya, aku lagi dapet. lagi halangannya. Maka itu dia mau cekek dan ingin mengisap semua saripati, bukan dari. But you know, Ada hawanya. like itu Mau the smell. diambil saripatinya. Iya. Alasan aku ngeliat tuh kan, bener iya. This is like Terasa ya. related blood. Dan dia tuh ngeliatin Bayan terus. Nah ini saya takut nih kalau dia pas mau gitu. Dia bisa tenang nggak nih kalau dia dipengaruhi? Dia dikuasain apa sih, Roy? Dia dikuasain sosok nenek-nenek yang saya lihat di sini. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan ini. Tapi saya butuh air biasa tanpa kembang. Balintang pikirannya jangan keluar dari studio ini ya. Fokus ya. Ya tadi nggak apa-apa, nggak ini kan Oh, enggak. aman ya. Teman. Gue ngeri palanya ini tadi jatuh. Saya lihat matanya, boleh lihat saya nggak? Boleh. Oke. Balintang bisa fokus ya. Dia pupilnya kayak membesar, mengecil gitu matanya. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke alam baka semuanya. Semuanya hilang. Kembali normal. Kembali ke alam baka. Yuk kita berdiriin yuk. Sambil nanti minum ini. Mbak Lintang. Apakah baik-baik saja? Masih bisa diteruskan? Atau butuh bantuan medis? Balintang bisa lanjut nggak? Bisa, oke. Saya bantu berdiri ya. Silakan duduk. Ya, smell blood. Lintang udah oke. Minum yang tadi deh. Kasih minum. Yang tadi yang buat minum. Ya itu, yang itu. Ini ya. Oh, minum dulu lah ya. Ada pengaruh sosok makhluk halus yang menguasai tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali Mbak Yen, mungkin bisa dimaklumi Oh iya, nggak apa-apa. bahwa dia melakukan penyerangan terhadap bintang tamu tanpa sengaja. Karena dia mencium darah ya, Roy. Iya, betul sekali. Ini tuh belum sempat ada cerita apa-apa dari Lintang. Makanya, Lintang,
Tanggal 29 bulan 1 1996. Oke. Lintang, boleh diceritain nggak sebenarnya ada apa sih? Kenapa kamu ngerasa nggak tadi tiba-tiba jatuh terus menyerang saya, menyerang Yeyen? Nggak Tahu, nyadar. Mas. Saya rasanya berat banget. Oke, tujuannya datang ke sini untuk apa sih sebenarnya? Kenapa, Mbak Lintang? Iya, itu pertanyaan saya juga sih. Ya, Mbak Lintang, Jadi, boleh lebih gedein keras. sedikit suaranya, saya nggak dengar. jadi saya pernah menjalin pacaran selama 5 tahun. Mhm. Pernah pacaran 5 tahun. Setelah itu, Terus? saya minta cowok saya untuk melamar saya. Apa? Dia minta Untuk cowoknya buat melamar ngelamar. Dilakukan? Dilaksanakan? Tidak. Enggak. Dia tidak mau. Oke, terus Cowoknya nggak mau. Dia malah sama cewek lain. Dia Oh. menikah, Mas. menikah dengan orang lain. Oke, terus? Terus Mbak Lintang sakit hati? Saya sakit hati. Mbak Lintang, maaf Saya banget. kedukun. Suaranya boleh lebih keras gak? Saya nggak dengar. Saya sakit hati, Mas. Iya, sakit hati. Oke, Oke, setelah oke, sakit maaf. hati, apa yang dilakukan Mbak Lintang? Mbak Lintang kemana? Saya kedukun Untuk? Pergi ke dukun. Untuk apa? untuk bikin wanita itu sakit. Siapa orang yang dinikahi sama mantan pacarnya Mbak Lintang? Iya, Jadi Mbak Lintang kirim guna-guna ke dia. Terus gimana? saya Efeknya gimana berhasil. Dia sakit, Hah? terus dia dianterin sama suaminya ke rumah sakit, Mas. Hah? Terus? Tapi saya tiba-tiba dengar dia itu meninggal. Oke. Saya tidak tahu, Mas. Itu meninggal dari saya atau dari orang lain. Oke, jadi nggak tahu ya apa penyebabnya. Tapi apa yang Mbak Lintang lakukan di dukun itu? Saya melakukan ritual, Mas. Ritualnya apa? Saya diberi barang dari dukun itu, Apa barangnya? seperti kembang-kembang, Aha. bunyian, dan barang yang buat ditusuk. Tusuk apa? Jarum maksudnya. Tusuk agar dia itu sakit. Jadi kayak pakai media boneka kayak voodoo gitu ditusuk pakai jarum? Selain itu, tapi saya semenjak dari dukun saya takut, Mas. Saya digangguin sama sesosok gaib yang besar dan hitam. Diganggu Sejak sosok kejadian gaib itu. ya? Sejak ke dukun. Oke, jadi malam hari ini mau melepaskan semua gangguan goib itu ya. Oke, Mbak Lintang boleh fokus ke sini ya. Mbak Lintang, pikirannya jangan. What? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Mbak Lintang. Dia nggak seneng ya Terus wajahnya ngejar. dirubah, digambar. Iya, dia ngelihat mukanya dia digambar ya. Mm-mm. Tiba-tiba langsung nyerang ke gambarnya. Kamu Penonton cek nggak ada yang lagi kena. ya, Yen? Nggak apa-apa. Gak apa-apa, Yan. Nggak apa-apa. Dia ini ya kesadaran dia lemah ya, gampang on off Ini gitu. sekarang tiba-tiba kayak shutdown gitu. Kayak Iya, mati, dia apa? shutdown. Pingsan. Dia sih nyoba, tenaganya dia lebih besar dari yang pertama ya, Iya, barusan. Cuma dia salah orang aja. salah orang. Iya, aku nggak akan pernah terima Membalas. dikalahin sama. Maksudnya? Aku tipe yang apa ya? Aku kan jujur aku tidak terlalu. Aku tahu mereka ada, tapi aku tidak akan membiarkan mereka nguasain aku. Oh, jadi tidak
tidak takut juga dengan mereka Iya. dan nggak mau kalah juga dengan mereka. Kalau Tenaganya dia lebih besar saya- dibanding yang pertama. Ini lebih kenceng lagi. Jauh lebih besar. Megangnya juga lebih keras. Iya, cuman Artinya nggak akan aku biarin dia menguasai itu kuasain bukan. aku aja. Iya sih, benar juga. Itu ya. caranya ya, Make Roy, ya. sense. Iya. Ini Mbak Lintang setengah sadar kayaknya, matanya kayak brep gitu. Melintang, bangun yuk. Tampaknya sudah on. Mbak Lintang. Ini sadar lagi nih. Sudah. Berarti Mbak Lintang, kalau bangun yuk. misalnya diserang seperti itu, bangun berarti tidak mau membiarkan dia mencekik. Iya sih. Iya. Soalnya kan emang iblis ya. Emang justru Emang- harus dilawan ya. Iya, emang harus kesadaran kita harus lebih tinggi dibanding dia. Karena kalau nggak pun misalnya dia tahu kita takut, dia bakal ngikut. Males gak sih lo? Begitu kita takut, energi kita jadi makin Bener, kecil, bener. dia langsung jadi malah makin kuat dan nyerang. Iya, seperti yang kita biasa lakuin. Kalau makin kita takut, Iya. dia akan gede. Makin besar karena dia makan ketakutan kita kan. Iya, dia mah. Dia emang ngasih teror sih sebenarnya ya. Iya. Kita takut sengaja. Tiba-tiba dia langsung berubah ya tadi Iya, matanya. langsung Iya, gitu gitu ngeliat gambar. matanya hilang gitu ngeliat ke atas, terus langsung nyerang. Serem. Mbak Lintang boleh duduk kembali kah? Saya bantu berdiri ya Mbak. Saya bantu berdiri.